Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa'atbi as-sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala aidan bunyal islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita semua hingga kita bisa hidup sampai saat ini. Seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid, yang artinya berbunyi, barang siapa mensyukur nikmat Allah maka akan Allah tambahkan nikmat tersebut kepada orang tersebut, dan barang siapa mengkufur nikmat Allah maka ingatlah azab Allah sangatlah pedih. Itulah firman Allah dalam Al-Quran, yang dimana ketika Allah memberikan kita semua kenikmatan, maka kita harus mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya, seperti nikmat melihat, nikmat berbicara, nikmat hidup, aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Itu adalah kenikmatan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua gratis. Dan kita sebagai hamba yang telah diberikan nikmat tersebut harus mensyukuri nikmat tersebut. Karena seperti firman yang tadi Allah katakan dalam Al-Quran. Yang kedua, salawat dan salam kita hancurkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa zaman Islamiyah, yang telah membawa agama Islam ini dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, yang dimana beliau bertempur habis-habisan mengorbankan harta, nyawa, dan semua keluarganya beliau hanya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini, dan kita bisa menikmati agama Islam pada saat ini. Perlu kita ketahui ketika dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW ingin beribadah sholat itu sangat susah karena agama Islam belum terlalu viral pada zaman tersebut. Ya, di sini saya sebagai penausiah akan memberikan sedikit khutbah yang berjudul Rukun Islam dan Rukun Iman. Rukun Islam adalah rukun-rukun dalam agama Islam, seperti hadis Nabi Muhammad SAW, bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Yang artinya adalah bangunan-bangunan Islam itu terdiri atas 5. Yang pertama itu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimatani miftahud dukhulil jannah, yaitu 2 kalimat syahadat, dan dimana ketika siapapun orang yang mengucapkan 2 kalimat tersebut, maka orang itu akan masuk surga. Dan tanpa ia sadar ketika ia mengucapkan kalimat tersebut, ia telah masuk agama Islam. Yang kedua adalah sholat. Ketika kita telah melakukan syahadat, yaitu kita memasuki agama Islam, maka kita harus
menjalankan rukun-rukunnya seperti sholat. As-sholatu imaduddin. Sesungguhnya sholat adalah tiang agama. Kenapa sholat tiang agama? Karena sholat penting dalam Islam. Karena sholat adalah amalan yang membedakan antara umat Islam dan umat non-muslim. Dan yang ketiga adalah zakat. Zakat yaitu kita memberikan harta kita pada ketika ingin menjelang Idul Fitri. Di situ kita memberikan zakat tersebut. Yang empat, puasa adalah amalan yang dimana amalan tersebut adalah menahan lapar dari pagi hingga petang pada saat Ramadan. Dan kelima adalah haji. Haji adalah kita beribadah ke Baitullah, yaitu kita berjalan ke Mekah. Di sana kita menjalankan amalan-amalan haji yang sudah tertera. Dan yang kedua adalah rukun iman. Antuk minabillahi. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Jadi kita harus mengimani adanya Allah yang menciptakan kita sebagai hamba-hambanya. Allah menciptakan kita tidak lain tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Seperti dalilnya dalam Al-Quran, khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan untuk menyembah Allah. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada antuk minbillahi wa malaikatihi, iman kepada malaikat. Jadi kita harus mengimani adanya malaikat-malaikat yang Allah utus untuk mencatat, untuk melihat, untuk diciptakan di bumi ini. Dan yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya, seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab lain yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain. Kita harus mengimani adanya kitab tersebut. Dan yang keempat adalah iman kepada Rasul, yaitu seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah SWT untuk memberikan kepada hamba-hambanya. Dan yang kelima adalah iman kepada hari akhir, yaitu kita harus percaya bahwa nanti dunia akan hancur pada hari akhir tersebut. Dan yang keenam adalah qada dan qadar, yaitu takdir yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.